Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya pada pagi hari ini dalam program Gemar, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada pagi hari ini, Kamis tanggal 5 Maret 2026. Renungan singkat terambil di Amsal pasal 22 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Gemar pada pagi hari ini. Karena saya merasa terberkati di Amsal pasal 22 ayat keempat itu. Di mana dalam ayat itu ada dua sikap, yaitu kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Nah, kerendahan hati dan takut akan Tuhan ini saya perumpakan seperti mata uang. Satu sisi ada kerendahan hati, satu sisi adalah takut akan Tuhan, di mana dua sisi ini mempunyai nilai, yaitu nilai suatu ganjaran. Karena ganjaran itu artinya upah atau berkat. Maka antara rendah hati dan takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Itu mempunyai nilai tersendiri. Seperti mata uang, ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, dari situ ganjaran adalah upah atau berkat. Tuhan memberikan kita berkat, yaitu karena kita rendah hati, takut akan Tuhan, yaitu ada kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan. Nah, ini ganjarannya kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan di mana dalam kerendahan hati, kalau manusia identik dengan kesombongan, percaya diri kalau dia mampu, kecongkaan, apakah mereka dapat berkat? Bisa mendapatkan berkat seperti kekayaan, kehormatan, gedung? Bisa Bapak Ibu. Itu karakter manusia yang sombong. Bisa. Dia merasa bisa, dia merasa mampu untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi berkat itu adalah tidak selamanya abadi dan menjurus kebinasaan. Karena yaitu Bapak Ibu ada rasa kesombongan dan tidak takut akan Tuhan. Berbeda dengan rendah hati, orang yang rendah hati, dia pasti takut akan Tuhan. Karena orang rendah hati itu adalah karakter yang setia, taat, jujur, dan tidak menyombongkan diri. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari dua sisi itu kita bisa melihat Bapak Ibu. Yang satu, yang kesombongan, ujung-ujungnya kebinasaan. Dan yang rendah hati, takut akan Tuhan, itu kekal selamanya. Karena apa? Kekayaan untuk orang yang rendah hati itu ada dua. Kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena kekayaan itu ada kekayaan yang jasmani dan kekayaan rohani. Dan itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam kita yang taat, setia. Itu ganjarannya, ya upah dari Tuhan itu yaitu kekayaan jasmani dan kekayaan rohani. Ada kehormatan. Karena kita
karena kita merendahkan diri, kita dihormati, kita dilihat. Itulah orang yang rendah hati. Dia tidak memandang status Bapak Ibu. Tuhan tidak memandang status. Kehormatan itu dan kehidupan. Tuhan berikan kehidupan itu kekal sampai bersama-sama kita di sorga. Nah, dari situ kita bisa membandingkan orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, dan orang yang sombong yang tidak takut akan Tuhan. Sama-sama dapat berkat. Tapi berkat satu yang berkat kekekalan yang kita hidup dengan rendah hati dan hidup dengan kesombongan, kecongkaan, yang merasa percaya diri kalau manusia mampu bisa memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu akan binasa Bapak Ibu. Akan binasa. Maka dari itu, mari kita mau belajar untuk rendah hati. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan kalau kita takut akan Tuhan, yaitu kita bisa mengontrol diri kita untuk taat, setia, jujur, dan mau menjaga hati kita. Hidup kudus. Itu pasti mereka akan takut akan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu, orang kalau rendah hati itu tidak takut dengan Tuhan. Pasti takut. Karena dia bisa menjalani semuanya. Mari kita mau belajar untuk rendah hati. Supaya kita disenangi Tuhan. Seperti Kristus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya, dihina, disakiti. Tapi dia tetap setia, tetap mengasihi kita Bapak Ibu. Bahkan sampai dia mati di salib. Nah, dari situ kita mau belajar kasih Kristus dengan rendah hati dan mau mengampuni, mau menerima kita apa adanya. Tetapi dengan kita harus merendahkan hati kita dan takut akan Tuhan. Semoga renungan singkat ini bisa memberkati kita semua. Dan kita percaya dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ini menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semoga semua diberkati pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, untuk mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa, supaya kami bisa merendahkan diri dan takut akan Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa menjaga hati kami, supaya kami tetap setia, tetap rendah hati, dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap rendah hati. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.